Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ruth Angel Norisma Pasaribu. Saya adalah mahasiswi Institut Teknologi DAL, Prodi D3 Teknologi Komputer, dengan NIM 133190002. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jenis-jenis matriks beserta dengan contohnya. Keep watching. Baiklah, mari kita mulai. Sebelumnya, apa itu matriks? Matriks merupakan susunan sekelompok bilangan di dalam suatu jajaran yang berbentuk persegi panjang dan diatur berdasarkan baris dan kolom yang kemudian diletakkan antara dua tanda kurung. Tanda kurung yang dipakai untuk mengapit susunan anggota matriks tersebut bisa berupa tanda kurung biasa atau kurung siku. Bilangan pada matriks disebut elemen atau unsur matriks. Kumpulan elemen atau unsur yang tersusun secara horizontal disebut baris, sementara kumpulan elemen atau unsur yang tersusun secara vertikal disebut dengan kolom. Matriks yang memiliki M baris dan N kolom disebut dengan matriks M kali N, dan disebut sebagai matriks yang memiliki orde M kali N. Selain itu, penulisan matriks menggunakan huruf kapital dan tebal. Dalam matematika, matriks merupakan susunan bilangan, simbol, atau disebut dengan ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk bangun persegi. Jenis-jenis matriks. Matriks terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu matriks persegi, matriks kolom, matriks baris, matriks transpos, matriks diagonal, matriks segitiga atas dan bawah, matriks nol, matriks simetri, dan matriks identitas. Berikut penjelasannya. Yang pertama, matriks persegi. Matriks persegi merupakan matriks yang memiliki banyak baris dan banyak kolom yang sama. Secara umum, matriks persegi berordo N kali N. Contoh dari matriks persegi adalah misalnya ada matriks R berordo 2 kali 2. Mengapa matriks ini dikatakan matriks persegi? Karena matriks ini memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Mari kita hitung bersama. Matriks ini memiliki 1, 2 baris dan 2 kolom. Nah, contoh yang lain adalah matriks S berordo 3 kali 3. Matriks ini juga dikatakan matriks persegi dikarenakan jumlah baris dan kolomnya sama. Itu ada sebanyak 1, 2, 3 baris dan 2, 3 kolom. Yang kedua yaitu matriks kolom. Matriks kolom merupakan matriks yang hanya satu kolom. Biasanya matriks kolom berordo M kali 1. Nah, ini adalah contoh dari matriks kolom. Jadi, matriks kolom itu hanya memiliki satu kolom. Kita lihat bahwa pada contoh ini, X dan Y-nya hanya memiliki satu kolom. Namun, jumlah barisnya berbeda, yaitu di X ada sebanyak 3 baris dan di Y ada sebanyak 4 baris. Yang ketiga yaitu matriks baris. Matriks baris merupakan matriks yang hanya memiliki satu baris, kebalikan dari matriks kolom yang hanya memiliki satu kolom. Biasanya, matriks baris berordo 1 kali N. Nah, ini adalah contoh dari matriks baris. Jadi matriks baris tadi dikatakan bahwa matriks hanya memiliki satu baris. Dan kita lihat pada contoh P dan Q ini, kedua matriks ini hanya memiliki satu baris dengan jumlah kolom yang berbeda, yaitu P ada 2 kolom, Q ada 3 kolom. Yang keempat yaitu matriks transpos. Matriks transpos AM kali N yang dinotasikan dengan A aksen merupakan matriks berordo N kali M yang mana baris-barisnya ialah kolom-kolom matriks AM kali N. Nah, jadi ini adalah contoh dari matriks transpos. Seperti yang dikatakan tadi bahwa matriks transpos itu baris, apabila matriks tersebut ditransposkan maka baris akan berubah menjadi kolom dan kolom akan berubah menjadi baris. Jadi kita lihat bahwa baris 2 min 1 1 diubah menjadi kolom
dan kolom 2, 3 diubah menjadi baris 2, 3. Seperti itu untuk baris lainnya dan kolom lainnya. Yang kelima yaitu matriks diagonal. Matriks diagonal ini berasal dari matriks persegi. Matriks persegi disebut sebagai matriks diagonal apabila elemen-elemen atau unsur selain elemen diagonal utamanya ialah 0. Nah, ini adalah contoh dari matriks diagonal. Seperti yang dikatakan tadi, matriks diagonal itu, jadi itu elemen pada diagonal utamanya itu ada. Terus, di selain diagonal utamanya itu bernilai 0, seperti pada contoh-contoh ini. Yang keenam yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah bisa berasal dari matriks persegi. Matriks persegi disebut matriks segitiga atas apabila seluruh elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Sebaliknya, apabila seluruh elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0, maka matriks persegi itu disebut dengan matriks segitiga bawah. Nah, jadi ini adalah contoh dari matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Seperti pengertiannya tadi, apabila di bawah diagonal utamanya bernilai 0, maka ini adalah matriks segitiga atas. Dan sebaliknya, apabila di atas dari diagonal utamanya itu bernilai 0, maka ini adalah matriks segitiga bawah. Yang ketujuh yaitu matriks simetri. Misalkan ada matriks A, maka matriks A akan disebut matriks simetri apabila A transpos sama dengan A, atau setiap elemen-elemen pada matriks A yang letaknya simetris terhadap diagonal utama bernilai sama, yakni AIJ sama dengan AJI, dengan I tidak sama dengan J. Nah, ini adalah contoh dari matriks simetri. Jadi matriks simetri itu adalah matriks yang apabila ditranspozkan elemennya tetap sama. Jadi kita lihat bahwa matriks A dengan elemen min 1, 2, 2, 0, apabila ditranspozkan hasilnya tetap, yaitu baris diubah menjadi kolom. Elemen dalam matriksnya tetap sama. Jadi ini adalah contoh dari matriks simetri. Yang kedelapan yaitu matriks 0. Suatu matriks akan disebut matriks 0 apabila semua elemen dari matriks tersebut yakni ialah 0. Nah, contoh dari matriks 0 itu adalah misalkan kita memiliki matriks Q dan P dengan elemen semuanya 0. Seperti pengertiannya, matriks 0 itu adalah seluruh elemen dari matriks itu bernilai 0. Jadi ini merupakan contoh dari matriks 0. Yang terakhir yaitu matriks identitas. Matriks identitas merupakan matriks diagonal yang mana seluruh elemen pada diagonal utamanya adalah 1. Matriks identitas pada umumnya dinotasikan dengan I. Nah, ini adalah contoh dari matriks identitas. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, matriks identitas itu biasanya dinotasikan dengan I. Jadi, matriks identitas tadi dikatakan bahwa matriks identitas itu elemen diagonal utamanya bernilai 1. Selebihnya adalah 0. Demikianlah pembahasan tentang jenis-jenis matriks beserta dengan contohnya. Terima kasih telah menonton. Shalom.